Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Selasa 8 Februari 2022, yang tertulis dalam Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah taburkanlah buah kebenaran dalam damai. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Yakobus mengatakan bahwa mereka yang mengadakan damai dan yang mengajarkan hikmat akan menghasilkan buah kebenaran. Yakobus ingin menekankan bahwa suasana ataupun kondisi damai menjadi syarat utama agar hikmat berhasil mengubahkan seseorang. Dalam Alkitab, istilah damai biasanya ada kaitannya dengan dua hal, yakni beresnya hubungan dengan sesama manusia dan kondisi hati yang tenang. Jika melihat konteks pembahasan Yakobus yang berbicara mengenai bahaya perkataan, juga mengenai bahaya iri hati, mementingkan diri sendiri, maka Yakobus menggunakan istilah damai untuk membicarakan mengenai kondisi hubungan yang dibangun secara sehat, tanpa perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, Yakobus melihat bahwa hikmat yang diajarkan akan efektif menghasilkan buah kebenaran jika disampaikan tanpa pertengkaran ataupun perdebatan. Banyak orang terjebak untuk berdebat saat mereka memberitakan Injil ataupun berdiskusi mengenai kebenaran firman Tuhan. Perdebatan memang tidak selalu buruk, tetapi sangatlah sulit untuk saling belajar saat kita dalam perdebatan. Mengapa demikian? Sebab saat kita berdebat, yang dipersoalkan bukan lagi isi atau topik dari apa yang sedang didiskusikan, namun harga diri yang menjadi persoalan utamanya. Itulah sebabnya sulit sekali bagi kita untuk dapat belajar sesuatu dalam sebuah perdebatan. Dalam perdebatan biasanya kita membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Hal ini dapat membuat orang lain semakin menutup dirinya. Dalam berdebat mungkin kita merasa menang, namun tidak ada hasil yang boleh dibawa pulang karena tidak ada keterbukaan untuk menerima pengajaran yang disampaikan. Kita mungkin menggunakan cara yang salah dalam bersaksi. Kita mungkin menyangka jika kita berhasil menjatuhkan pandangan orang lain, maka orang tersebut akan percaya dengan apa yang kita beritakan. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak terjadi. Itulah sebabnya, apa yang Yakobus katakan penting untuk kita perhatikan. Hikmat itu haruslah ditaburkan dalam damai. Barulah buah kebenaran akan muncul daripadanya. Kita perlu menyampaikan hikmat Tuhan, ajaran Tuhan dengan cara yang benar dan dalam situasi yang tepat, dalam keadaan damai. Kita tidak dapat membagikan pesan Injil dengan efektif jika kita sibuk dengan usaha kita untuk mendebat orang yang sedang kita injili. Buah kebenaran jika ditaburkan dengan takut akan Tuhan akan menimbulkan kedamaian. Hikmat yang bersumber dari Allah akan mendorong terwujudnya buah roh, sebagaimana tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berbahagialah orang yang tidak iri hati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak memegahkan diri, dan tidak berdusta, karena Dia melimpahkan kepada kita berkat kasih karunia-Nya. Berbahagialah orang yang menggunakan hikmat Allah dengan penuh rasa takut kepadanya, karena Dia akan
menjadikannya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Berbahagialah orang, termasuk kita, yang menabur buah kebenaran dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai, karena Allah telah menyediakan bagi kita hidup damai sejahtera. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagi-Mu Tuhan yang menyertai memberkati kami, yang memberikan firman-Mu kepada kami, agar buah kebenaran ditaburkan dalam damai. Untuk mereka yang mengadakan damai, biarlah kehadiran orang-orang yang percaya menghadirkan damai sejahtera-Mu, sehingga ada ketenteraman, ada kedamaian, sehingga kami dapat bertindak seturut dengan kehendak Tuhan dalam aktivitas kami setiap hari. Ya Allah Bapa di surga, sinarilah kami dengan Roh Kudus, agar kami senantiasa menghadirkan damai-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.